Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Isar, selamat siang teman-teman semuanya. Saya Yudin Evi Bima Putri, NPM 2019 01500. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang, yaitu saya dan kelima teman saya lainnya. Dinda Anastasa, Mia Amelia, Sania, Mahandika Gemariskia, dan Obrin Tiopan. Pada video kali ini kami akan mereview artikel yang sebelumnya sudah dipilih dan disiapkan oleh kelompok kami. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok kami secara bergantian. Namun, sebelum masuk dalam pembahasan, akan ada beberapa kata pengantar dari ketua kelompok kami, yaitu Sania. Silakan disimak dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi untuk Bapak Itzar Bolorangka MPD, konseling selaku dosen mata kuliah penelitian kuantitatif, dan selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan ini kelompok kami akan membahas pembahasan artikel yang berjudul Kajian Meta-analisis Studi Korelasional, Kecerdasan Emosional, dan Prestasi Akademik Peserta Didik. Nama saya Obrin Tiopan dengan NPM 2019 01500851. Di sini saya akan mencoba menjelaskan judul jurnal dan diterbitkannya jurnal. Untuk judul jurnal, Kajian Meta-analisis Studi Korelasional, Kecerdasan Emosional, dan Peserta Akademik Peserta Didik. Untuk diterbitkannya jurnal di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Manado atau UNIMA. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua hal, yaitu siapa yang meneliti dari penelitian tersebut dan apa latar belakang dari penelitian tersebut. Yaitu yang pertama, siapa yang meneliti dari penelitian tersebut, yaitu ada Moses Marcus Wulur dan ada Alphonse Andreu Maramis, di mana kedua mahasiswa tersebut berasal dari Universitas Negeri Manado. Dan apa sih melatar belakangi dari penelitian tersebut, yaitu untuk menganalisis dan mensintesis sejumlah penelitian yang mengkaji keterkaitan antara kecerdasan emosional dengan prestasi akademik peserta didik. Berikut latar belakang dari penelitian tersebut. Saya akan menjelaskan apa sih yang menarik dan signifikan dari penelitian ini, yaitu meta-analisis adalah suatu penelitian tentang hasil penelitian sejenis. Lihat dari karakteristik, maka meta-analisis merupakan suatu studi dokumentasi. Pada dasarnya, meta-analisis adalah suatu cara untuk mengintegrasikan, untuk mensistensikan semua teman-teman penelitian. Meta-analisis adalah suatu prosedur statistik yang dapat digunakan untuk mencari kecenderungan besarnya pengaruh dan damati dari jumlah penelitian kuantitatif yang melibatkan masalah penelitian atau topik penelitian yang sama. Selanjutnya saya akan menjawab di mana letak originality atau kebaruan dari penelitian ini. Ada di bawah sebelah halaman, yaitu ISBN 978-602-61045-4-0. Masalah yang ingin dijawab oleh peneliti dalam artikel ini untuk mengkaji dan mensintetis keterkaitan antara kecerdasan emosional dengan prestasi akademik peserta didik. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian meta-analisis, di mana penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis data pada hasil penelitian yang telah ada. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan desain penelitian yang terdapat di dalam artikel. Penelitian ini menggunakan teknik meta-analisis. Meta-analisis dilakukan terhadap 13 penelitian tentang kecerdasan emosional dan prestasi akademik peserta didik. Penelusuran hasil-hasil penelitian dilakukan melalui internet menggunakan bantuan mesin pencari atau search engine Google Scholar. Penelitian korelasional tentang keterkaitan antara kecerdasan emosional dengan prestasi akademik peserta didik dibatasi pada penelitian-penelitian yang dilakukan di Indonesia dan dalam kurun waktu tahun 2002 sampai 2012. Kata kunci yang digunakan pada mesin pencari Google Scholar adalah studi korelasional, kecerdasan emosional, dan prestasi akademik peserta didik. Dari hasil penelusuran dengan bantuan mesin pencari Google Scholar,
Dipilih hasil-hasil penelitian yang paling relevan dengan kata kunci yang dimasukkan. Hasil-hasil penelitian yang dapat ditelusuri cukup bervariasi. Setelah diperoleh dokumen-dokumen hasil penelitian yang sesuai kata kunci dan kriteria, selanjutnya dilakukan pengkajian terhadap abstrak masing-masing dokumen untuk menilai kesesuaian meta-analisis yang akan dilakukan. Dalam studi meta-analisis, yang menjadi variabel bebas adalah kecerdasan emosional, sedangkan variabel terikat adalah prestasi belajar peserta didik. Data hasil penelitian korelasional yang dianalisis diolah kembali dengan cara merangkum dan mengambil intisari hasil penelitian, terutama terhadap nilai maupun signifikansi koefisien korelasi masing-masing penelitian. Selanjutnya, hasil olah data dilaporkan secara deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif. Pertanyaan selanjutnya, apakah kesimpulan menjawab semua pertanyaan penelitian di dalam artikel tersebut? Jawabannya adalah ya. Karena dapat dilihat pada simpulan di mana peneliti menuliskan bahwa dari penelitian-penelitian korelasional yang dianalisis lebih lanjut menggunakan meta-analisis dalam penelitian ini, masing-masing penelitian tersebut memberikan inferensi terhadap masing-masing lokasi tempat dilaksanakannya penelitian. Hasil dari penelitian-penelitian tersebut seakan-akan berdiri sendiri secara spesifik terhadap tempat penelitiannya. Dengan bantuan meta-analisis, maka penelitian-penelitian yang sebelumnya berdiri sendiri, yang spesifik terhadap tempat penelitian tersebut, diinferensikan secara umum dan dalam cakupan yang lebih luas. Hasil meta-analisis ini memberikan suatu kesimpulan umum bahwa terdapat hubungan positif antara kecerdasan emosional dan prestasi akademik peserta didik. Semakin tinggi kecerdasan emosional yang dimiliki oleh peserta didik akan memberikan pengaruh positif. Penelitian meta-analisis, sebutkan masalah apa saja yang belum dapat terselesaikan dari artikel ini. Jawabannya, tidak ada masalah yang belum terselesaikan dari artikel tersebut. Judul-judul penelitian yang kaitannya dengan variabel artikel tersebut dan alasannya. Yang pertama ada studi meta-analisis, hubungan antara kecerdasan emosional dengan perilaku prososial pada siswa kelas 7 di SMPN 147 Jakarta. Yang kedua, analisis kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional peserta didik di SMP Negeri 1 Lumajang. Yang ketiga ada analisis kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi ditinjau dari kecerdasan emosional. Yang keempat ada analisis kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar siswa kelas 4 SD Negeri Jatimalang Kecamatan Arjosari tahun ajaran 2019-2020. Dan yang kelima ada studi meta-analisis hubungan antara kecerdasan emosional dengan perilaku agresif pada siswa kelas 6 di SDN Cilangkap 04 Pagi. Adapun alasannya, judul-judul tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain di mana guna dari kecerdasan emosional itu sendiri sama-sama untuk membuat individu untuk lebih tenang dalam menyikapi kontrol diri, menjadi lebih bijaksana, dan mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan dalam review jurnal artikel kali ini. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, kami memohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.